Itu dia. Sekarang tuh sebenarnya susah cari kerja atau karena milih kerja. Iya, Ya itu. kan? Karena saya Oke, Bang Syukur. Lagi sama Bang Syukur lagi kita hari ini. Kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan Bang Syukur. Apa kabar Bang Syukur? alhamdulillah luar biasa sehat, 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 bahagia. Allahu Akbar. Luar biasa, terbaik buat Bang Syukur. Itu dapat dari mana itu, Bang? Dapat dari latihan-latihan di public speaking, maka ketika saya memberikan pelatihan public speaking kepada remaja-remaja Islam, adik-adik, itu ya saya sering melatih adik-adik dengan itu. Ya, jadi sejak selesai public speaking, Abang mulai mengajarkan tentang apa nih kepada adik-adik nih? Ya kayak gestur gitu ya, kata-kata positif, karena apa yang kita biasakan itu akan masuk ke batin bawah sadar kita menjadi MS. Apa itu MS MS? dulu. Mekanis sistem otomatis. Jadi kalau kita membiasakan diri kita dengan kata-kata saya bisa, saya pasti hebat, itu akan masuk ke batin bawah sadar, jadi dirinya, kepercayaan dirinya mungkin meningkat gitu. Oh, mindset. Mindset. Oh, Iya. menjadi mindset karena sering mengucapkan hal-hal positif. Hal-hal positif. Sekarang tapi kita lagi ngobrolin soal Batam nih. Batam ini kan dulu kan dikenal orang sebagai tempat untuk mencari pekerjaan. Ya. Orang banyak yang berbondong-bondong ke Batam untuk mencari kerja, ya kan? Tapi sekarang kayaknya sebaliknya, Bang. Di Batam ini sulit pekerjaan. Oh ya. Tapi kalau saya, menurut saya Bung Ron, saat ini karena kita baru saja kena fenomena COVID-19, tapi dari bulan-bulan 10 itu sudah mulai bergerak ya. Dan PT Medermot sudah mulai banyak proyek ya. Nggak apa ya saya sebut Ya, boleh. perusahaannya, karena saya banyak teman-teman, saya lihat di sana mulai banyak karyawan-karyawan yang dipanggil. Itu sudah mulai Bekerja lagi. mulai bekerja lagi. Dan tahu nggak Ron, ada apa dengan Batam? Ada apa? Kenapa Batam sekarang didatangi oleh presiden, para menteri, 4 menteri loh, ada Sandiaga Uno. Saya lihat di Batam ini ada peluang besar sepertinya, yang orang tidak membaca hal itu. Ada apa dengan Kepri? Kok sampai presiden dan 4 menteri itu turun ke Batam? Saya yakin kalau saya mengikroknya, kalau saya membacanya, saya ngelihat Batam ini akan meletup. Apa tuh meletup? Kata orang Melayu, meletup tuh meledak. Saya lihat Medermut sudah mulai banyak proyek. PT-PT mulai Bangkit. Para wisata mulai dihidupkan. Umroh sudah bisa berangkat. Ya. Tapi kan orang kan bilang, nah, ini banyak orang bilang Bang susah cari kerja. Ya kan? Banyak orang sering tuh kalau ngobrol sama orang yang lagi nyari kerja atau lagi nganggur. Sekarang nih susah cari kerja. Aku juga mau ngebantah itu sebenarnya, Bang. Kalau saya sih enggak. Kalau saya bilang dia tuh sekarang gini, Bung Ron. Kalau menurut saya Batam untuk saat ini asal mau kerja banyak pekerja. Nah, itu dia. Sekarang tuh sebenarnya susah cari kerja atau karena milih kerja. Iya, itu. Karena saya lihat restoran aja tetap membutuhkan karyawan. Coba datang ke mall-mall atau datang ke kafe, restoran yang ada di Kota Batam. Itu pasti menerima tuh. Yang jadi permasalahannya kita tuh masih milih-milih kalau saya ngeliat gitu. Milih kerjaan. Kalau untuk stabil seperti kemarin mungkin dalam proses Batam sedang dalam proses. Berarti susah cari kerja karena memilih pekerjaan. Memilih pekerjaan. Bukan susah cari kerja berarti. Atau dia mau langsung jadi bos gitu.
Boleh juga dia. Boleh juga. Nggak mau lewati prosesnya Nah, gitu ya. jadi gitu bang, betul kayak bang Syukur bilang. Mungkin kalau ditanya sama orang yang saat ini sedang menganggur ya, saat ini sedang lagi proses mencari pekerjaan, kalau ditanya kenapa kamu nganggur? Karena susah cari kerja, katanya gitu kan. Kalau kita bilang bang, sebenarnya pekerjaan banyak, tapi situ aja yang milih-milih kan gitu. Kita ngomong keras lah ke dia, Iya. ke mereka. Situ aja yang milih-milih kerjaan. Tapi pekerjaan itu nggak cukup penghasilannya, katanya seperti itu kan, bisa menjawab seperti itu jadi bang. Oke. Jadi Kalau bicara cukup tak cukup ini sekarang bang. bukan masalah cukup tak cukup, paling tidak seharusnya kita juga harus cerdas dong. Paling tidak kita bisa bertahan hidup dulu, itu maksud saya. Jadi kita yang memilih kerja itu bagus sesuai dengan skill dan kemampuan kita, tentunya Bung Roni. Tapi kan dengan keadaan pandemi semua serba dalam dikondisikan untuk pemulihan ya, untuk perbaikan-perbaikan, maka kita juga jangan terlalu ideal dong. Ya, Maksudnya dalam jangan terlalu ideal itu maksudnya sesuai dengan kemampuan kita, apa yang ada dulu deh untuk bertahan Disyukuri. hidup. Disyukuri dulu. berarti orang nggak bersyukur bang kalau tipe orang seperti itu. Nah, maka nanti kalau sudah bicara syukur panjang, karena saya namanya Abdul Syukur. Nah, Saya diciptakan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat luar Allah. biasa. Nah, maka ya gitu. Kalau awalnya saja sudah tidak mensyukuri, Bung Roni, maka tak akan ditambah sama Allah apa yang menjadi kekurangan. Maka ini penting sekali sebenarnya kita berkehidupan ini mempunyai rasa syukur kepada Allah dengan apa yang sedang Allah hidangkan dalam kehidupan kita saat ini loh. Nanti kalau kita mau penyempurnaan, misalnya sudah bertahan hidup, yang penting bertahan hidup kan. Ya. Bekerja dulu apa yang ada, setelah itu 2 bulan 3 bulan udah mulai stabil, karena Batam juga sedang dalam proses pemulihan. Dan wisata sudah jalan, sudah mulai dibuka. Lalu inilah saya buka yang tadi saya bilang nih, ada apa dengan Kepri sampai presiden dan menteri itu turun ke Kepri. Saya yakin ini ada sesuatu yang meletup, kata orang Melayu. Pohon mangrove. Pohon mangrove itu sebagai alasan saja, padahal banyak proyek besar. Saya meyakini hal itu. Coba kita lihat aja ya. Saya lihat dari Kalau kita bicara dari pohon mangrove-nya bang, pohon mangrove mungkin akan dibangun wisata mangrove. ya. Ya kan presiden datang nanam Memang- pohon mangrove bang. Memang kita lihat mangrove itu memang sudah berjalan wisata ya. Tapi ini untuk saat ini sampai presiden dan menteri itu loh Datang ke ke Kepri Batam ya. Ini ada sesuatu yang besar Bu Roni. Jadi tunggu aja waktu meletupnya. Jadi siap-siap untuk orang Batam menerima proyek-proyek besar nih kayaknya. Kita kembali ke ini bang, ke bersyukur tadi. Kebersyukur. Oke. Jadi ketika kalau abang tadi bilang bahwasanya ketika kita terima aja dulu apa yang ada saat ini. Ada gitu kan. saat ini. Ketika ada lowongannya, contohnya di restoran. Iya. Cita-citanya datang ke Batam mau kerja di perusahaan pipa, mungkin perusahaan apa gitu Iya. ya, di Galangan. Tapi ternyata yang ada lowongan untuk di restoran. Terima aja dulu. Itu Terima tandanya aja bersyukur berarti. Artinya kita mensyukuri dulu. Artinya juga dengan kondisi sekarang kita tidak bisa langsung apa yang kita inginkan kita dapat. Maka perlu bertahan hidup namanya deh. Perlu safety kan. Maka apa yang ada dulu deh. Sampai tinggal lihat keadaan, ada lowongan kerja. Contoh mungkin di media remote ataupun di mana lah. Tapi ini pertanyaan nih tentang bersyukur. Nih sekarang nih contoh nih, saya sedang bekerja di satu perusahaan contohnya, atau di warung nasi Padang. Oh ya? Saya bekerja. Kemudian ada lowongan lagi pekerjaan di perusahaan, contohnya gitu ya, perusahaan elektronik. Ya. Saya pindah ke perusahaan elektronik. Ini bersyukur atau tidak nih? Karena sudah bekerja di sini. Bukan masalah kalau dia pindah, bukan dia tidak bersyukur apa yang sudah dapat. Karena kan pada dasarnya di awal saya bilang tadi bahwasanya kita harus bertahan hidup.
apa yang bisa menghasilkan untuk mempertahankan kehidupan kita ada di Batam, maka itu dulu yang kita buat. Sambil kita menata, sambil menunggu ada pembukaan penerimaan lowongan kerja yang kita inginkan tentunya. Itu bukan tidak bersyukur. Tapi Maka- terkadang bang, Maka ketika kita melihat keadaan, oh sudah dapat, kan kita nih punya cita-cita ya, estimate ya, ya punya Target. punya target. Nah ketika kita punya target itu, ketika sesuai dan keadaannya juga mendukung, lakukan. Itu juga bersyukur sebenarnya. itu juga Bukan- bentuk bersyukur. bentuk bersyukur karena sesuai dengan keinginan kita. Yang tadinya kita bersyukur atas keadaan saat ini yang kurang nyaman, maka kita tetap berkarya gitu loh. Nggak diem doang, nggak di rumah doang, Nggak ngeluh sehingga doang. ngeluh doang gitu kan, sehingga kita menjadi orang yang tidak kreativitas, tidak punya karya-karya yang lain gitu. Kita kan punya keahlian yang lain juga gitu. Jadi tidak harus menunggu yang jadi harapan kita, yang tujuan utama kita kerja di sini itu harus disesuaikan juga dengan keadaan sedang pemulihan. Tapi di Batam sudah mulai itu proyek-proyek sudah mulai dibuka. Mediarmart apalagi itu udah mulai dipanggil-panggil. Jadi bagaimana caranya bersyukur? Cara bersyukur begini, Bung Roni, saya memaknai begini. Fatal sekali ketika kita tidak mensyukuri apa yang Allah hidangkan dalam kehidupan kita saat ini. Maka saya sering membaca mantra, dan kami dapatkan dari rektor kami, Bang Haji Rikin Solihin, yang sangat luar biasa. Izin Bang, saya keluarkan mantra bahagianya Bang Haji. Oke, di kampus kami biasa ada mantra bahagia. Kemarin adalah sebuah kenangan, esok adalah sebuah harapan, saat ini adalah kebahagiaan yang nyata. Jadi dari kita menyatakan kebahagiaan kita saat ini, menyesuaikan baik nyaman tidak nyaman, kita tetap bisa terima dan bersyukur, maka siap-siap kita akan ditambahkan nikmatnya sama Allah. Berarti itu adalah satu bentuk syukur. Iya. Salah satu cara bentuk bersyukur. Ya, bahagia saat ini itu adalah salah satu bentuk syukur kita. Melatih diri kita selalu bahagia. Kebahagiaan itu tanda syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Baik keadaan nyaman ataupun tidak nyaman. Bahagia. Bahagia. Jadi cara mudah untuk bersyukur adalah dengan bahagia. Bahagia saat ini. Karena kalau kita tidak bahagia saat ini, kita nunggu kita tidak punya hutang. Kita nunggu kita tidak punya masalah. Kapan orang hidup itu nggak punya hutang? Kapan orang hidup itu tidak punya masalah? Kapan dong bahagianya? Hidup tuh tidak mungkin tidak ada masalah, Bang. Makanya. Karena masalah itu adalah pertanda. Makanya. Pertanda bahwasanya Anda sedang hidup. Makanya. Maka dari itu perlu bahagia itu saat ini, apapun kondisinya. Bahagia aja gitu. Iya, bahagia aja. Syukur, terima kasih Allah lagi susah. Misalnya diberikan kesusahan, itu tetap kita syukuri. Karena ketika Anda syukur, maka Allah akan tahu. Ketika Anda tidak mensyukuri, Anda belum itu. La in syakartum la azidannakum la in kafartum illa adzabil asyad. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah. Barang siapa yang kufur, adabku lebih pedih. Maka mengambil dari ayat Al-Quran, firman Allah, maka rektor kami, saya sangat bangga dengan beliau. Nanti harus kesini. Hah? Harus kesini Pak Rektor. Karena akan menjadi rektor sampai. Pak Rektor harus kesini lah. Iya. Diundang. Bang Haji Riki Solihin itu sangat luar biasa. Banyak hal membungkus sesuatu dengan pola-pola milenial, kecerdasan yang sangat luar biasa. Saya sangat bangga pernah jadi mahasiswa karya anak bangsa, dan juga sekarang sudah mulai dari asdos diangkat menjadi dosen. Alhamdulillah, sudah senang lah. Kita ambil satu contoh kasus, Pak. Yep. Seseorang sedang ditimpa masalah. Yep. Masalah ya. Contohnya dia sedang tidak punya uang untuk membayar cicilan motor karena dia menganggur, ya kan? Ini motor sudah mau ditarik dealer. Yep. Contohnya seperti itu.
kan nggak bahagia dong. Ya. Bagaimana cara dia bisa kita sebut dia bisa harus bersyukur, Bang? Kondisi tidak bahagia ini. Oke, baik. Saya tak akan bicara di luar diri saya. Nah, Artinya ini terjadi sama diri saya beberapa tahun, banyak hal-hal terulang pada diri saya. Saya juga bermasalah di keuangan. Ternyata ketika kita berhutang ataupun punya cicilan sehingga tidak mampu bisa dibayar, sebenarnya ketika kita berhutang itu yang ada bunganya itu ada masalah besar buat kita sebenarnya. Masalah besar buat kita yang kita anggap itu hal sepele. bunganya itu. Waharramu warriba gitu. Saya dulu anggap itu maka saya terapi diri saya dalam 1 tahun ini. Belum 1 tahun deh, kayaknya mulai saya latih mau 1 tahun lah, untuk tidak meminjam uang yang berbunga gitu atau ngambil kreditan. Saya tahan itu karena saya merasakan ada hal yang tidak nyaman ketika menanggung hutang yang berbunga. Itu sangat fatal dalam kehidupan kita. Nah, maka apa yang saya ambil tindakan dalam kehidupan saya langsung Tentang bagaimana bersyukurnya ketika ada permasalahan lain gitu kan. Lalu cara bersyukurnya itu yaitu pasrahkan kepada Allah. Terima dulu, mengakui kesalahan. Ya Allah, hamba salah banyak mengambil kreditan, lalu meminjam uang yang berbunga. Niatkan berhenti. Tapi hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba ridho. Latih itu seperti itu. Insya Allah ada jalan keluar yang tak disangka-sangka. Ya, Dan kan? latih kebahagiaan itu. Udah terima aja hal itu walaupun nanti resikonya. Nanti resikonya motor kita mungkin diambil. Atau kita udah nggak punya motor. Kan nggak bahagia dong. Tetap bahagia. Percaya. Gimana cara menimbulkan rasa kebahagiaan ketika Kembali kepada Allah. coba Allah. dikasih contoh sedikit nih. Nih, motor contohnya misalnya motor saya sudah mau ditarik. Karena tidak mampu membayarnya. Maka akan bete kalau bagi orang-orang yang biasa-biasa saja, karena kita mau jadi orang yang luar biasa kan. Maka setelah kita usaha belum dapat jalan gitu, maka yang saya lakukan berdoa kepada Allah. Minta dikuatkan, saya pasrah. Udah saya terima ya Allah kalau ini yang terbaik menurutmu. Walaupun nggak punya motor. Gitu. Oh, maksudnya bahagianya itu ketika bisa mengikhlaskan gitu. Kembalikan aja kepada Allah. Karena kita udah jelas cara kita selama ini hidup nih karena capek. Kenapa? Bung Roni. Karena banyaknya keinginan, kita maksakan keinginan kita tanpa memasrahkan diri kepada Allah. Seakan-akan diri kita nih hebat. Itu yang saya rasakan. Saya nggak bicara ke lain ya. Sehingga saat ini saya pasrah. Kalau lah motor saya mau diambil, saya tetap bahagia. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Benar. Tapi yang aneh ketika kita ikhlas dan pasrah kepada Allah, tiba-tiba ada aja yang bayar. Ada yang bayarin motor. Ada yang bayarin dan ada aja layah tasib itu, jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Itu yang nggak pernah kita coba. Ternyata selama ini saya coba untuk menutupi gali lubang tutup lubang, menyelesaikan masalah dengan masalah lagi, gitu. Saya coba menyelesaikan hal itu, ternyata bermasalah terus, nggak selesai dan muka ini mengkerut karena dia makin banyak masalah. Jadi dia akan jadi tidak bersyukur. Tidak bersyukur dan tidak bisa bahagia. Maka kebahagiaan yang bisa kita capai yaitu ketika kita mulai bahwasanya yang Maha Kuasa itu Allah. Kita ini hanya berikhtiar, dan ikhtiar kita pun sebenarnya Bung Roni itu atas pertolongan kasih sayang Allah. Sehingga kita bisa berikhtiar dan berpikir tentang jalan keluarnya. Nah, ketika itu saya mau nutup utang yang ini, utang ke sini, nutup sini ke sini. Ternyata hidup itu tak akan pernah bahagia. Kelihatannya aja selesai lah sebenarnya. Habis itu setelah 1 jam kemudian mikirkan utang yang ini. Itu saya tidak bicarakan orang lain, tapi saya bicara tentang itu. Sehingga
dalam 1 tahun ini saya mengambil jalan kembalikan kepada Allah. Saya akui ini kesalahan saya, terlalu berani meminjam-minjam. Saya bahagiakan diri saya dengan memasrahkan ya Allah. Hamba ini salah, maka bimbinglah lahir batin hamba. Dan saya siap apapun keputusanmu, apapun perjalanan yang kau berikan padaku, aku rela dan aku bahagia. Bahagia itu perlu dilatih, Bung. Bahagia itu perlu Perlu dilatih. dilatih. Kita cari kebahagiaan itu dengan cara selalu menyebut-nyebut asma Allah, berdoa kepada Allah, melatih kita terlalu tersenyum. Senyum ini nggak gampang, Bung Roni. Kita menurut kita sudah senyum, padahal kita merengut. Ya, maka nanti ada sebuah cara melatih kita selalu tersenyum. Sodako yang paling tanpa modal adalah senyum, dan itu berat sekali dilakukan oleh manusia. Maka itulah untuk menanamkan kebahagiaan pada diri, caranya mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Kita ini bukan sebagai pelaku, kita ini sebagai yang menyaksikan apa yang terjadi yang sudah dihidangkan Allah. Jadi yang bisa kupetik adalah caranya untuk bahagia adalah dengan cara bersyukur. Jadi gitu kan? Bersyukur. Apapun keadaannya. Walaupun harus hilang motor, HP, semuanya. Ketika kita sudah memasrahkan diri kepada Allah, nanti itu yang kita pikir kalau secara akal, wah motor aku akan hilang nih. Ternyata tidak, Bung Roni. Ada aja cara Allah yang layak tasbih dari mana-mana. Selesai satu. Ini saya bongkar rahasia saya. Saya adalah orang yang menyelesaikan masalah ini dengan masalah satu ini. Benar. Sampai saya juga tidak tahu sampai detik ini sekarang dipanggil Ustadz, saya pun tak tahu lah Ustadz apa pun saya tak tahu. Yang jelas saya sedang bersyukur, sedang melatih bahagia itu saat ini. Ustadz, usaha untuk taat gitu dia. Itu ternyata dengan seperti itu, Bung Roni, nggak tahu kita dipanggil tiba-tiba disuruh ceramah di sini, kita disuruh, ya nggak tahu lah, dimudahkan aja sama Allah. Ternyata selama ini kita capek-capek mau menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri, malah tidak membuat kita bahagia dan bersyukur. Malah kita semakin mengkerut dan kena stroke. Iya. Banyak nggak orang kena stroke? Banyak. Gara-gara mikirin hutangnya ataupun apa? Itu yang kesian. Stroke gara-gara mikir hutang. Maka sekarang maksud saya, kalaupun sebesar apapun masalah kita, Allah Maha Besar. Apapun, walaupun kita harus jelek untuk saat ini, insya Allah Allah akan muliakan ketika kita sudah kembali kepada Allah. Saat ini kenapa kita belum dimuliakan? Karena kita merasa kita hebat daripada Allah. Aku bisa nih menyelesaikan masalah ini. Jadi bukan dengan alhamdulillah, berarti itu belum tentu bersyukur dengan kalimat itu. Itu salah satunya secara kita menjahirkan alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah. Bahkan begini nih, kalau ada terapi, untuk terapi diri kita sendiri, kita bilang alhamdulillah ya Allah, walaupun aku masih punya utang, belum bisa melunasi, aku ikhlas, aku ridho, aku pasrah. Coba latih itu. Alhamdulillah. Kadang-kadang kan kita tidak mau menerima kondisi yang dihidangkan Allah, ya. Benar kan? Sehingga kita mengakal-ngakali bagaimana cara menyelesaikannya, benar kan? Nah, sehingga akal itu kan liar. Nanti datanya tidak sesuai Quran dan hadis, maka dia pikir, oh aku cari utangan lain aja. Hal ini menyelesaikan masalah dengan masalah ini akan mengikis kepercayaan orang kepada kita. Pegadaian itu. Hah? Menyelesaikan masalah dengan masalah pegadaian. Tapi yang saya maksud adalah kita meminjam ke yang lain. Ya, itu saya, kata Roma, gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Dan itu masalah yang terulang-ulang kepada saya. Dan saya mencari jalan keluarnya sehingga saya sampai istri saya juga melihat.
Mama, saya bilang, bisa aja menyelesaikan masalah ini. Biarlah saat ini mungkin Abi harus malu. Abi harus kelihatan jelek di hadapan orang ataupun apa. Tapi jangan di hadapan Allah. Sampai kapan kita mau menyelesaikan masalah dengan masalah? Gitu. Ini bang, ini pertanyaannya. Terkadang kata alhamdulillah, kan? Itu kan bersyukur tuh tadi kan? Salah satu caranya bersyukur kan. Jadi kalimat alhamdulillah itu kan terkadang nih, ini menurut aku bang ya, atau ngomong tentang diriku lah, bahwasanya aku nih sering sih ngucapin alhamdulillah. Kadang kalimat alhamdulillah itu jadi tameng bang, tameng untuk menenangkan diri aku ini ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan aku. Itu bentuk bersyukur atau bukan? Contohnya gini ya bang. Maka gini. tingkatan beribadah. Tunggu, contohnya gini bang. Contohnya aku kan bisnis kurir. Ya. Hari ini aku tanya sama admin aku. Hari ini paket kita berapa? Misalnya 500 bang. Targetku sebenarnya 1000 bang. 50%-nya dong. Iya kan? Itu tercapai. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini sebenarnya adalah bentuk syukur aku atau sekedar tameng bahwasanya supaya aku nih tidak pasrah. Apapun bentuknya, maka perlu kita melihat. Itu sudah bagus sekali walaupun belum tercapai. Kita sedang memaksa diri untuk mentameng tetap bersyukur kepada Allah. Itu namanya latihan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Malah itulah awal dari kesempurnaannya. Ya, kita melatih diri bilang alhamdulillah walaupun belum terdapat. Dengan kita sering alhamdulillah segala puji bagi Allah, maka kita selalu memuji kepada Allah, dengan sendirinya akan terbiasa, mau banyak mau sedikit tetap kita syukuri sehingga apa yang kita usahakan itu menjadi berkah. Kelihatan sedikit tapi cukup, kelihatan banyak tapi bermanfaat untuk orang banyak, kan lebih bagus. Dapatnya 1 juta lebih banyak bermanfaat orang sedikit tapi cukup gitu. Nah itu yang penting, mau melatih. Maka kayak senyum, mengucapkan alhamdulillah perlu dilatih. Diri kita itu perlu repetition, pengulangan hal-hal positif. Karena di memori kita hal-hal yang negatif itu bukan hilang, dia tidak bisa hilang dari ingatan kita, tapi kita menimpa dengan hal-hal yang positif di memori kita. Tersembunyi dia berarti Pak. Sehingga dia ada di paling bawah Untuk diangkat di lagi neraka ya, jahanamnya. Sehingga dia tidak akan muncul, tidak akan naik. Maka kalau kita punya memori yang negatif, mulailah ditimpa dengan hal-hal yang positif. Melatih tersenyum, mengucapkan alhamdulillah, walaupun di awal seakan-akan tadinya kita menjadikan tameng atau masih berpura-pura. Nggak apa-apa, awalnya dari pura-pura alhamdulillah padahal nanti hancur beratnya gitu ya. Nah, kenyataannya sebenarnya nggak apa-apa, mulai saja. Mulai, terima kasih, alhamdulillah ya. Ucapan alhamdulillah kan terima kasih Allah yang maha suci, sebenarnya kan itu maksud dari mengucapkan alhamdulillah, membesarkan Allah itu perlu dilatih. Ucapkan alhamdulillah, nggak ada semua itu langsung bisa langsung jadi istilahnya ting gitu langsung jadi orang baik, ting langsung bisa. Kita perlu latih. Perlu latihan. Jadi pesannya hari ini itu adalah kita harus melakukan repetition dalam kebaikan. Ini bang ya, bersyukur dan apa tadi bang? Bahagia itu saat ini. Bahagia itu saat ini. Sampai menerima keadaan apapun yang Allah berikan saat ini. Menerima keadaan apapun yang Allah berikan saat ini. Sampai di sini dulu obrolan hari ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.